Kata pamanku, aku adalah anak durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ngomong-ngomong, di tempat kalian lagi musim hujan atau masih panas nih Bun? Kalau di tempatku, alhamdulillahnya cuaca cukup stabil ya. Kadang panas, kadang hujan. Mudah-mudahan cuacanya tetap stabil kayak gini ya Bun. Ini buat kamu Ega 200 juta. Ini buatmu Ruli 200 juta. Dan ini buatmu Seno 200 juta. Ucap pamanku membagikan tumpukan uang merah kepada anak-anaknya. Wah, makasih ya Pak. Kami pasti pakai uang ini untuk usaha. Bapak jangan khawatir. Pasti kami akan sukses pakai uang ini. Ucap Ega. Iya Ega, memang seharusnya begitu kan? Bapak udah gak punya apa-apa lagi selain uang ini. Kalau bukan karena tanah Bapak kena pembangunan jalan tol, mungkin Bapak juga nggak punya uang sebanyak ini. Ini uang ganti rugi Bapak semuanya Bapak kasih ke kalian bertiga. Kalian harus pakai uang ini buat usaha, biar kalian jadi orang sukses. Ucap Paman Harto. Aku mendengar dengan jelas perkataan itu. Iya dong Pak, Bapak tenang aja, pasti kami sukses, sahut Mas Ruli. Sementara itu Mas Seno, dia hanya tertawa saja, sambil melihat uang itu dengan mata berbinar. Sedangkan istri mereka bertiga hanya senyum-senyum saja, seolah di kepalanya sudah merencanakan untuk apa saja uang itu. Agus, Nita, kenapa diam aja? Cepatlah kalian siapkan makanan. Malah bengong, kami ini lapar loh, pengen makan. Masa kumpul-kumpul gini gak ada makanan? Celetuk Paman Harto, menyuruh kami menyiapkan makanan untuk mereka. Iya Gus, kamu malah diem aja. Kamu tuh apa nggak tahu ya, memuliakan tamu itu pahalanya besar. Masa makanan nggak ada, cuman air putih doang dari tadi? Ucap Seno. Mendengar itu, istriku Nita, ia hendak berjalan ke dapur. Tapi aku buru-buru menahan tangannya. Gak usah sayang, gak usah siapkan apapun, kata aku tegas. Kenapa mas? Tanya Nita bingung. Tapi aku tak menjawab. Aku langsung bicara pada pamanku, Paman Harto, yang selama 10 tahun ini sudah aku rawat. Maaf, di rumahku tidak menyediakan makanan untuk kalian. Kalau kalian mau makan, silahkan makan di luar, ucapku. Apa maksud kamu bicara seperti itu, Agus? Bentak Paman Harto. Maaf, Paman. Aku bukannya pelit. Tapi di sini, aku hanya ingin memberitahu Paman bahwa mulai detik ini, aku nggak bisa nerima Paman lagi. Silakan Paman ikut sama anak-anak Paman. Jawabku tegas. Apa maksudmu? Kata Mas Ruli sambil menunjuk wajahku. Maaf Mas, aku bukannya nggak mau ngerawat bapakmu lagi. Tapi selama ini aku sudah keluar uang banyak. Tapi apa yang kalian lakukan? Oh, jadi kamu marah karena nggak dapat bagian, kata Seno. Bukan aku marah nggak dapat bagian. Tapi setidaknya, Paman Harto pengertian. Aku yang selama ini membiayai dia berobat, ke rumah sakit sampai berapa kali. Gajiku sampai habis setiap bulannya untuk berobat dia. Bahkan tabungan pendidikan anakku udah habis semuanya untuk berobat bapakmu. Dan sekarang, Paman dapat uang, Paman bagi semuanya sama anak-anak Paman. Sementara, aku yang selama ini merawat Paman selama 10 tahun, gak dapat sedikit pun. Aku bukan perhitungan mengurus Paman selama ini. Tapi bisa kan? Paman memikirkan masa depan anakku. Uang tabungan dia sudah kupakai untuk berobat Paman. Tolong pengertiannya, kataku panjang lebar menjelaskan dan mengingatkan. Jadi kamu gak ikhlas ya? Gak nyangka aku Gus sama kamu. Bisa-bisanya kamu ngurusin bapakku, yang sekarang pengganti ayahmu. Kamu malah perhitungan, sahut Mas Ega. Iya, kamu kebangetan Gus. Kalau gak ada bapakku, kamu udah gak punya orang tua. Kamu gak punya siapa-siapa lagi. Kamu bukannya bersyukur bapakku mau tinggal sama kamu. Kamu malah minta uangnya dikembalikan. Benar-benar memalukan, tambah Mas Ruli. Iya, kamu ini
Harusnya kamu bersyukur kamu bisa berbakti sama aku, ucap Paman Harto. Bersyukur? Aku harus bersyukur. Aku sudah keluar uang banyak. Tapi, jangankan ucapan terima kasih dari kalian. Pengertian kalian sedikit pun gak ada. Kalau paman gak mau kembalikan uang pendidikan anakku yang sudah kupakai untuk berobatmu, silakan. Silakan kamu ikut sama anak-anakmu. Aku udah gak sanggup lagi menampung kamu di sini. Jawabku tegas. Oke, aku bisa ikut sama anak-anakku. Kamu pikir aku gak punya anak yang mau merawat aku? Jangan sombong kamu, kata Paman Harto. Ya sudah, silakan sana, ikut sama anak-anakmu. Aku akan bereskan barangmu sekarang juga. Aku langsung menuju kamar Paman Harto. Kamar yang selama ini dia tempati di rumahku. Rumahku yang kecil ini hanya punya 2 kamar. Satu kupakai untuk aku, anakku, dan istriku. Satunya lagi menjadi kamarnya yang seharusnya menjadi kamar anakku. Selama 10 tahun, aku bersabar. Aku gak mengeluh sedikit pun. Aku mengurusnya dengan senang hati, walaupun dia setiap hari selalu membuat masalah. Tapi aku gak pernah menyalahkannya. Aku berpikir, dia orang tua. Mungkin memang seperti itu kalau sudah tua. Tapi gak kusangka, dia memang gak tahu terima kasih. Aku langsung mengambil tas besar, memasukkan semua baju-baju Paman Harto ke dalamnya secara asal. Agus, apa yang kamu lakukan? Kata Paman Harto menyusulku ke dalam kamarnya. Aku kan sudah bilang, aku mau paman ikut sama anak-anak paman. Jangan tinggal di sini lagi, jawabku. Mana bisa begitu, katanya. Kenapa? Kata paman tadi anak-anak paman pasti mau mengurus paman kan? Ya sudah sana ikut mereka. Gak perlu paman ganti uang itu. Yang penting, jangan tinggal di sini lagi, kataku tegas. Kamu benar-benar gak tahu diri ya, Gus. Kamu malah mengusirku. Oke, aku gak takut sama sekali. Baik, kalau memang paman gak takut aku usir, ya sudah. Jangan menghalangi aku membereskan semua barang-barangmu. Aku terus saja memasukkan pakaiannya dan semua barang-barang Paman Harto. Namun, saat aku dan dia keluar kamar, Mas Seno, Mas Ruli, dan Mas Ega juga istri-istrinya sudah tidak ada di ruang tamu. Aku langsung bertanya pada Nita. Mereka kemana? Kemana anak-anak Paman Harto? Tanyaku. Mereka pergi, barusan, jawab Nita. Apa? Pergi? Paman Harto yang terkejut. Silakan, susul anak-anakmu, bawa barang-barangmu. Kulemparkan tas itu di dekat kaki Paman Harto. Kurang ajar kamu, Agus. Kamu benar-benar anak durhaka. Kamu mengusir orang tua. Aku gak akan pernah maafin kamu, Gus, katanya. Aku gak peduli, Paman. Silahkan bawa barang-barangmu dan ikuti anak-anakmu itu. Aku gak mau lihat kamu di sini lagi. Paman Harto mengambil tasnya, menyeret tas itu. Mungkin barang-barangnya terlalu banyak, hingga tas itu terasa begitu berat. Tas itu memang tas kain yang besar, jadi muat banyak barang. Setelah Paman Harto keluar dari pintu, aku langsung menutup dan menguncinya dari dalam. Mas, apa gak keterlaluan? Kamu gak kasihan sama Paman? Tanya Nita dengan nada lembut. Aku sebenarnya kasihan, Nit. Tapi dia gak pengertian sama kita. Seharusnya uang ganti rugi yang dia dapat, dia kembalikan dulu biaya berobatnya. Itu aja. Itu biaya pendidikan anak kita. Kamu yang nabung susah payah setiap hari sedikit demi sedikit. Terus saat dia sakit dan kita gak punya uang, kita terpaksa pakai uang itu. Kemana anak-anaknya waktu kita mau minta uang untuk berobat bapaknya? Mereka pura-pura gak tahu. Mereka pura-pura gak punya uang. Sekarang, giliran Paman Harto punya uang. Dia gak kepikiran untuk ngembaliin uang anak kita. Sakit banget hatiku, Nit, sakit, ucapku. Nita hanya menunduk. Mungkin dia mengerti apa yang aku maksud. Pasti dia juga teringat betapa sulitnya dia menabung sedikit demi masa depan anak kami yang lebih baik. Tapi uang itu harus dipakai bukan untuk orang tua kami sendiri, tapi hanya untuk Paman. Iya, Paman Harto adalah adik kandung ayahku. Sejak orang tuaku meninggal, aku merawatnya.
Itu karena aku kasihan. Dulu, 10 tahun yang lalu, aku membawanya ke rumahku. Karena aku tak tega melihat dia tinggal sendirian di kampung halaman. Dia sakit, badannya kurus. Anak-anaknya tidak ada yang mau mengurus. Jangankan mengurus, menjenguk pun mereka tak mau. Karena tak tega, dan hanya dia, keluarga yang aku punya, aku membawanya ke rumahku. Aku rawat dia, ku beri dia makanan bergizi, ku bayar biaya pengobatannya, ku belikan dia pakaian yang terbaik. Tapi apa yang dia berikan sama aku sekarang? Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak tahu terima kasih. Iya mas, aku ngerti. Tapi aku nggak tega mas, kata Nita lagi. Udahlah Nit, kita harus belajar tega. Kita selama ini udah baik kok sama dia. Sekarang saatnya anak-anak dia yang mengurus dia lagi, bukan kita. Ku pegang pundak Nita, aku berusaha meyakinkannya. Kamu benar mas, mungkin sekarang saatnya kita fokus ke anak-anak kita aja. Aku mengangguk. Sementara itu, Paman Harto mengejar anak-anaknya yang sudah pergi menjauh. Padahal anak-anak mereka juga bukan orang yang susah. Gaji anak-anaknya belasan juta per bulan. Tapi mereka datang hanya saat ada perlunya saja. Seperti hari ini, ketika bapaknya mau bagi-bagi uang hasil ganti rugi. Kalau hari-hari biasa, jangankan berkunjung, menanyakan kabar lewat ponsel saja nggak pernah sama sekali. Kalau bukan Pak Harto yang menelpon anak-anaknya, anak-anaknya nggak pernah menelpon Pak Harto. Seno, Ruli, Ega, teriaknya. Namun, mobil ketiga anaknya sudah menjauh. Pak Harto masih ada di komplek perumahan Agus. Ia tak mungkin mengejar anak-anaknya lagi. Kenapa kok mereka meninggalkan aku? Katanya. Namun, ia masih menyalahkan Agus. Di dalam kepalanya, Aguslah yang salah. Kalau bukan gara-gara Agus mengusirku seperti tadi, pasti anak-anakku gak akan seperti ini. Katanya dengan kesal. Lalu kembali lagi ke rumah Agus. Ia mengetuk pintu rumah Agus berkali-kali. Namun Agus yang mendengarnya tidak mau membukakan. Mas, apa kita nggak perlu buka pintu? Tanya Nita. Biarin aja Nit, aku udah nggak mau nampung dia di sini. Biarkan dia mengejar anak-anaknya. Kita ini cuma keponakan. Gak begitu wajib untuk mengurusnya. Karena dia masih punya anak. Jawabku tegas. Melihat usahanya mengetuk pintu sia-sia, Pak Harto memilih pergi. Tapi sebelum pergi dia sempat mengumpat. Awas ya kamu Agus, kamu benar-benar anak durhaka. Aku gak akan pernah maafkan kamu. Sampai ke liang lahat sekalipun. Katanya dengan keras. Hingga membuat beberapa tetangga Agus mendengarnya. Tapi Agus tetap tak peduli. Pak Harto menyeret tasnya yang berat, menjauh dari rumah Agus. Ia bertemu salah satu tetangga Agus yang rumahnya agak jauh. Pak Harto, mau kemana? Kok bawa tas besar? Tanya tetangga itu. Saya diusir sama Agus. Dia benar-benar anak durhaka. Coba kalian pikir, masa dia tega mengusir saya, padahal saya nggak salah apa-apa? Kata Pak Harto mengadu. Apa? Agus mengusir Bapak? Kok bisa? Ada masalah apa? Kalau Bapak nggak salah apa-apa, kenapa diusir? Tanya tetangga itu lagi merasa bingung. Itulah saya heran. Saya itu bagi uang sama anak-anak saya. Uang ganti rugi karena tanah saya terkena pembangunan jalan tol. Coba kamu pikir, itu kan memang uang hak anak-anak saya. Karena itu tanah saya. Karena Agus nggak dapat bagian, dia mengusir saya. Apa nggak namanya anak durhaka itu? Kata Pak Harto lagi. Tetangga itu diam sejenak, tidak langsung menanggapi. Jadi maksud Bapak, Agus mengusir Bapak karena dia nggak dapat bagian. Padahal selama ini Bapak tinggal sama dia. Tanya tetangga itu lagi. Ya kan memang, dia keponakan saya. Sudah seharusnya dia mengurus saya. Jawab Pak Harto, masih dengan nada tinggi, karena dia masih emosi. Tetangga yang tidak kemakan omongan Pak Harto itu mulai paham. Oh, begitu ya Pak. Ya sudah Pak, silakan lanjutkan jalannya. Bapak pasti mau ke rumah anak Bapak kan? Cepatlah Pak, daripada nanti kesorean. Takut hujan, agak mendung tuh langitnya. Ucap tetangga itu sambil menunjuk langit yang memang nampak mendung. Pak Harto semakin kesal karena merasa tidak dibela.
Tetangga itu langsung meninggalkan Pak Harto. Sementara itu, Seno dan istrinya sudah sampai di rumah. Mas, pokoknya aku nggak mau kalau bapakmu tinggal di sini. Aku nggak mau ngurus orang tua, Mas. Apalagi bapak kamu itu sakit-sakitan. Aku nggak mau repot. Sama bayi kita aja aku udah repot. Ucap Lisa pada suaminya. Iya sayang, aku ngerti kok. Aku nggak mau juga ngurus bapak. Biarin aja si Agus yang ngurus. Selama ini kan juga bapak yang rawat dia. Enak aja dia mau minta bagian uang bapak. Mau haji mumpung itu si Agus. Untung aja bapak nggak ngasih dia sepeser pun, kata Seno. Padahal rumahnya bersama sang istri cukup besar. Bahkan kamarnya ada 4. Harusnya sangat cukup untuk menampung Pak Harto di sana. Dan juga, Lisa tidak mengurus anaknya seorang diri. Dia punya babysitter yang dibayar oleh Seno. Malahan, setiap hari Lisa hanya merawat dirinya sendiri. Anak sepenuhnya diserahkan ke babysitter. Atau juga minumnya susu formula. Palingan sehari, sejaman saja dia memegang anaknya. Selebihnya, semua diserahkan ke babysitter. Sedangkan di rumah Ruli dan istrinya. Mas, kamu jangan macem-macem ya. Aku nggak mau kamu nampung bapak di sini. Rumah kita kecil, cuman ada 2 kamar. Satunya udah untuk gudang kan? Pokoknya aku nggak mau ngurusin bapak kamu. Kamu tahu sendiri kan, orang tua aku aja nggak aku urusin. Masa kamu nyuruh aku ngurusin bapak kamu? Aku nggak mau, Mas. Ucap Sinta ke suaminya. Iya sayang, tapi bapak kasihan loh kalau beneran diusir sama Agus, kata Ruli. Ya biarin aja lah. Tapi kayaknya nggak mungkin, Mas. Agus itu sayang banget sama bapak kamu. Pasti sekarang bapak kamu masih ada di sana. Aku yakin Agus sama Nita nggak bakalan tega, kata Sinta. Iya, kamu bener. Rumah kita juga nggak muat kalau harus nampung bapak, ucap Ruli. Nah, gitu dong, Mas. Ya udah, nanti malam kamu antarin aku belanja ya, Mas. Aku pengen shopping. Stres banget aku di rumah terus. Aku pengen beli perhiasan, beli tas baru, sepatu baru, baju baru. Pokoknya, kamu harus manjain aku nanti malam. Kata Sinta dengan centil pada suaminya. Iya sayang, kamu tenang aja. Yang penting, kamu bisa muasin aku setelah itu. Udah, kamu tenang aja, kamu gak bakalan kecewa. Kalau sudah seperti itu, Ruli langsung tunduk ke istrinya. Sedangkan di rumah Ega dan juga Maya, mereka sudah mengunci pintu dengan rapat. Takut kalau Pak Harto mengejarnya sampai ke rumah. Pokoknya, kalau ada suara bapakmu yang ketuk pintu, jangan dibukain. Aku nggak mau dia tinggal di sini. Biar dia Agus aja yang urus. Selama ini juga sama Agus kan? Ucap Maya ke Ega. Iya, aku juga nggak mau kok ngurusin bapak. Lagian dia sakit-sakitan, pasti menyusahkan. Lagian kenapa sih si Agus itu? Pakai acara minta bagian segala. Udah bener dia ngurusin bapak selama ini. Kita nggak pernah keluar uang, kita nggak susah. Malah dia minta pula uang bagian kita. Enak aja. Kata Ega sangat emosi setelah mengingat kalau Agus meminta bagian dari uang 600 juta itu. Iya mas, pokoknya kamu nggak usah ngurusin bapak ya. Kalau memang Agus nggak mau ngurusin bapakmu lagi, biar Seno atau Ruli aja, kita nggak usah, kata Maya. Sedangkan ucapan itu didengar oleh anak mereka, Bimo. Bimo yang sudah berumur 9 tahun, dalam otaknya dia berpikir, oh, jadi kalau nanti orang tuaku sudah tua, aku nggak perlu urus mereka dong. Aku suruh saja saudaraku yang lain yang urus. Kalau aku nggak punya saudara, ya biarin aja orang tuaku terlantar. Toh, orang tuaku juga nggak mau ngurus orang tuanya. Berarti memang itu kan yang bener, batin Bimo. Cerita beralih ke Pak Harto. Ia naik angkot menuju rumah Ega. Pak, ini tasnya mengganggu loh. Bisa dipangku aja nggak? Ucap salah satu penumpang yang merasa terganggu dengan tas besar milik Pak Harto. Tolong yang pengertian dong sama orang tua. Tas seberat ini kamu suruh saya pangku, jawab Pak Harto marah. Tapi tasnya mengganggu Pak kalau mau lewat, kata yang lain. Hah, kalian ini menyusahkan saja. Mendengar keributan itu, sopir angkot merasa terganggu. Daripada kehilangan banyak penumpang, lebih baik dia kehilangan satu penumpang. Akhirnya Pak Harto diturunkan dengan paksa.
Cari taksi aja Pak kalau tasnya berat, jangan naik angkot, ucap sopir angkot itu. Pak Harto mengumpatinya. Ia langsung merogoh saku celananya. Di kantong hanya ada uang Rp50.000. Iya biasanya memang Agus memberinya jatah 2 hari sekali 50.000. Itu hanya untuk dia kalau kepengen jajan saja, sementara kebutuhan yang lain sudah ditanggung sepenuhnya oleh Agus. Tapi selama ini, Pak Harto selalu menghabiskan uangnya untuk beli kopi bersama teman-temannya. Dia tidak berpikir untuk menabung sedikit uang itu. Sehingga di saat seperti ini, dia nggak punya uang sama sekali. Bahkan uang ganti rugi, tanahnya semua dikasih ke anak-anaknya. Karena berpikir hidupnya sudah dijamin oleh Agus, jadi dia nggak butuh uang itu. Tapi sekarang semuanya berbalik. Sialat, gara-gara Agus semuanya. Aku jadi seperti ini. Mana cukup ini untuk naik taksi, katanya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti pas sampai ke rumah Ega, pasti Ega bayar kan? Akhirnya Pak Harto menyetop sebuah taksi. Ia diantarkan ke rumah Ega. Tapi sesampainya di sana, rumah itu nampak kosong. Padahal Ega dan Maya ada di dalamnya. Tapi mereka memilih bungkam. Bahkan Bimo juga disuruh diam saja. Tidak boleh bicara sepatah kata pun. Aduh, masa Ega pergi sih? Perasaan mobilnya ada deh. Apa dia pakai kendaraan lain ya? Jadi gimana nih Pak? Kalau memang ini tujuannya, bayar dong. Ucap supir taksi yang sudah tidak sabar menunggu. Lagi Pak, ke depan lagi ya? Rumah anak saya yang satunya. Rumah anak saya yang ini kosong. Pak Harto minta diantar ke rumah Ruli. Tapi kejadian yang sama pun terulang. Rumah itu sepi, tidak ada orang. Karena memang Ruli dan Sinta sudah pergi untuk berbelanja. Sinta yang sudah nggak sabar untuk belanja, mengajak Ruli pergi lebih cepat. Sementara itu langit semakin mendung, pertanda hujan sebentar lagi akan turun. Pak, ke rumah anak saya yang satunya lagi ya, rumah ini juga kosong, kata Harto. Sopir taksi yang sudah mulai emosi mencoba bersabar. Ia mengantarkan Pak Harto ke rumah terakhir, rumah Seno. Kebetulan, babysitter yang mengasuh anak Seno sedang berada di luar membuang sampah. Mbak, kamu pasti babysitternya anaknya Seno kan? Senonya ada? Tanya Pak Harto ke babysitter itu. Ada Pak di dalam, jawab babysitter itu. Lalu Pak Harto pun dipersilahkan masuk. Sopir taksi masih menunggu karena belum dibayar. Seno, Bapak minta uang buat bayar taksi, kata Pak Harto. Apa? Minta uang buat bayar taksi? Kenapa minta sama aku? Jawab Seno. Ia masih santai sambil minum kopi. Bapak nggak punya uang, Seno. Kan Bapak juga habis kasih kamu uang 200 juta. Bapak cuma minta kamu bayar ke taksi Bapak. Kasihan supirnya menunggu, ucap Pak Harto. Aduh Pak, kan uangnya udah dikasih. Masa Bapak minta lagi sih? Jawab Seno dengan kesal. Bapak nggak minta semua, Seno. Bapak cuma minta kamu bayar taksi Bapak, itu aja, kata Pak Harto. Hah, ya sudah, ya sudah. Tapi ingat ya Pak, ini pinjam, bukan aku kasih, kata Seno. Mbak, tolong bayarkan taksinya, ucap Seno sambil memberikan uang 200.000 ke babysitternya. Tak lama babysitter itu sudah kembali. Ingat ya Pak, Bapak pinjam uang itu. Dan sekarang Bapak kesini mau apa? Tanya Seno. Ya Bapak mau tinggal di sini lah. Bapak sudah diusir sama si Agus. Terus Bapak mau tinggal di mana kalau nggak mau tinggal sama kalian? Tanah Bapak kan, rumah Bapak udah nggak ada lagi. Jawab Pak Harto. Apa? Mau tinggal di sini? Nggak bisa. Istriku itu repot. Dia ngurusin anak. Mana bisa ngurusin Bapak lagi? Kata Seno tanpa basa-basi, tanpa memikirkan perasaan ayahnya. Kan, kalian punya babysitter. Nggak terlalu repot. Bapak juga nggak akan menyusahkan kok. Jawab Pak Harto. Nggak menyusahkan apanya, Pak. Bapak itu udah tua. Mana sakit-sakitan. Pasti menyusahkan lah, kata Seno. Seno, kamu kenapa tega banget sama Bapak? Kini Pak Harto mulai sadar bahwa anak-anaknya tidak ada yang benar-benar mau merawatnya dengan tulus. Pak, Bapak kan udah tua. Kenapa sih Bapak nggak kembali ke rumah Agus? Kan enak di sana. Selama ini Bapak dirawat kan dengan baik. Kenapa harus keluar? Udahlah,
Nanti aku antar ke rumah Agus lagi, kata Seno. Dia nggak mau bukakan pintu buat Bapak, Seno. Dia nggak mau nerima Bapak lagi. Tolonglah, Seno. Bapak udah nggak tahu mau kemana. Ruli nggak ada di rumah. Ega juga nggak ada di rumah. Kalian kan anak-anak Bapak. Uang Bapak juga udah Bapak kasih ke kalian. Masa kalian nggak mau ngurus Bapak sih? Kata Pak Harto. Kini dia sudah mulai merasa kecewa. Pak, bukan aku nggak mau ngurus Bapak. Tapi Bapak kan tahu aku punya bayi, repot. Istriku nggak ada waktu juga buat ngurus Bapak. Udahlah, kalau emang Bapak mau tinggal sama anak Bapak, ke Mas Ruli aja. Atau Mas Ega, jangan ke sini. Mas Ruli kan belum punya anak. Kalau Mas Ega anaknya udah besar, gak kayak aku masih punya bayi. Kalau Bapak sakit-sakitan, nanti anakku bisa ketularan juga, kata Seno. Pak Harto sangat emosi mendengar ucapan anaknya. Seno, tega banget kamu sama Bapak ya. Selama ini, Bapak besarkan kamu susah payah. Bapak paling sayang sama kamu, Seno. Karena kamu anak bungsu, Bapak selalu manjakan kamu. Tapi kenapa kamu tega ngomong kayak gitu sama Bapak? Bapak cuma minta kamu rawat. Bapak udah tua. Bapak udah gak punya tempat tinggal, katanya. Ya salah Bapak sendiri. Kenapa uangnya dibagi sama kami semua? Harusnya Bapak mikir dong. Kasih ke Agus. Atau Bapak beli rumah sendiri kek. Ini malah. Tapi ya sudahlah. Bagus. Akhirnya aku punya uang banyak sekarang. Jawab Seno lagi. Benar-benar tidak memikirkan perasaan orang tuanya sedikit pun. Seno, kamu keterlaluan. Kamu benar-benar anak durhaka, kata Pak Harto sambil menunjuk dengan jari yang gemetar ke arah Seno. Tiba-tiba, Lisa, istri Seno keluar. Ada apa sih ribut-ribut? Berisik banget, orang mau tidur juga, teriaknya. Lisa, izinkan Bapak tinggal di sini. Bapak udah gak punya uang. Bapak cuma butuh tempat tinggal, kata Harto memohon pada menantunya. Ih, Bapak itu sakit-sakitan. Bisa nularin anak aku nanti. Kalau Bapak tinggal di sini, nanti Bapak berisik, anakku bisa rewel. Nanti aku nggak bisa istirahat, kata Lisa. Lisa, apa kamu tega menelantarkan Bapak? Bapak udah kasih kalian uang loh, ucap Pak Harto. Masih berusaha mengingatkan bahwa dia memberikan anak-anaknya uang yang cukup banyak. Itu kan memang hak kami sebagai anak, Pak, balas Seno. Iya, bener. Itu memang hak Mas Seno sebagai anak Bapak. Ya harta orang tua kan untuk anaknya. Kenapa Bapak ungkit? Tambah Lisa. Pak Seno semakin merasa kecewa. Dia tidak menyangka kalau akhirnya akan seperti ini. Tapi Mas, ngomong-ngomong di belakang kan ada gudang tuh yang pisah sama rumah. Kalau Bapak mau tinggal di sini ya boleh aja, tapi tinggal di gudang itu. Gak mau kalau serumah. Takut nanti anak kita ketularan sama penyakit Bapak, kata Lisa memberi opsi. Apa? Kamu menyuruh Bapak tinggal di gudang belakang? Tega kamu Lisa, bentak Pak Harto. Ya kalau Bapak mau sih, kalau nggak mau ya udah, pergi aja ke rumah Mas Ruli atau Mas Ega sana. Kira-kira mereka mau nggak nampung Bapak? Kata Lisa sambil memainkan jari lentiknya. Pak Harto yang merasa diinjak-injak harga dirinya, langsung keluar sambil menyeret tas beratnya. Ia yang memang hanya tinggal punya uang 50.000 di kantong, tak berani memakai uang itu untuk naik kendaraan. Ia berjalan kaki menuju rumah Ruli. Tapi belum sampai di rumah Ruli, hujan sudah turun sangat deras. Pak Harto hanya berteduh di pos kamling pinggir jalan. Ia kedinginan di sana. Ia teringat kehidupan nyaman di rumah Agus dulu. Ia bisa makan enak. Diajak ngobrol, walau terkadang dia kasar ke Nita karena merasa masakannya tidak pas di lidah. Sedangkan sekarang, dia kedinginan di pos ronda sendirian. Ia diusir oleh anaknya sendiri. Bahkan, ia disuruh tinggal di gudang belakang rumah. Tapi egonya masih menyalahkan Agus. Ini semua gara-gara Agus, katanya. Setelah hujan sedikit reda, gerimis rintik-rintik, Pak Harto melanjutkan langkahnya menuju rumah Ruli. Tapi sesampainya di sana, bahkan malam sudah mulai datang. Rumah itu masih gelap. Pertanda yang punya rumah belum pulang. Aku tunggu di sini sajalah. Aku udah kedinginan dan lapar, katanya sambil meringkuk di teras rumah Ruli.
Sampai pukul 7 malam, Ruli dan Sinta baru pulang. Tapi dari kejauhan, mereka melihat ada seseorang yang meringkuk di terasnya. Mas, itu kok kayak bapak? Tanya Sinta pada suaminya. Iya bener, kita nggak usah pulang mas. Kita pergi aja lagi, kata Sinta. Akhirnya Ruli menginjak pedal gasnya menjauhi rumahnya lagi. Aduh, untung aja si tua itu ketiduran ya mas di sana. Jadi dia nggak lihat kita. Udahlah mas, kita nggak usah pulang aja, malam ini kita tidur di hotel, ucap Sinta ke Ruli. Ruli pun setuju sekali. Pak Harto terbangun di tengah malam. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Rumah anaknya itu masih gelap gulita, pertanda yang punya belum pulang. Ya ampun, mereka kemana ya? Kok sampai tengah malam begini nggak pulang-pulang? Dan tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Bapak siapa? Kok ada di sini? Bapak mau maling ya? Tanya orang itu. Dia adalah tetangga Ruli yang kebetulan lewat. Bukan, saya bukan maling. Saya orang tua Ruli, bapaknya Ruli. Saya nunggu anak saya tapi belum pulang-pulang dari tadi sore, jawab Pak Harto dengan nada bergetar. Ya kelaparan dan kedinginan. Oh alah, kasihan sekali Anda. Mungkin Pak Ruli nggak pulang, kata orang itu. Kira-kira dia kemana ya? Tanya Pak Harto. Saya juga nggak tahu. Bapak kelihatannya kelaparan ya? Oh ya, ini saya punya gorengan. Tapi tinggal 2 biji. Kalau Bapak mau, ambil aja, kata orang itu sambil menyerahkan sekantong plastik yang berisi 2 buah gorengan. Oh, iya, terima kasih ya, Nak. Akhirnya orang itu pergi. Pak Harto segera memakan gorengan itu sampai habis. Ia merasa haus. Ia melihat keran yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman. Tanpa pikir panjang, ia membuka keran itu dan minum air dari sana. Nggak apa-apa lah. Setidaknya aku nggak terlalu haus dan lapar. Akhirnya, Pak Harto ketiduran lagi di teras rumah Ruli. Sampai pagi. Ya ampun, mereka nggak pulang ternyata, katanya sambil menangis. Iya, ia merasa sedih, gak nyangka. Anak yang sangat ia banggakan selama ini, malah tega memperlakukan dia. Orang yang tadi malam menemui Pak Harto kebetulan lewat lagi. Pak, masih di sini? Pak Ruli belum pulang ya? Tanya orang itu. Pak Harto menggeleng. Waduh, kasihan banget. Terus Bapak mau kemana? Apa mau nunggu mereka pulang? Tanya pria itu. Kayaknya enggak deh. Kamu mau kemana nak? Boleh saya nebeng. Mau ke rumah anak saya yang satunya? Pinta Pak Harto. Oh ya sudah Pak, ayo saya antar. Pemuda yang baik itu mengantarkan Pak Harto ke rumah Ega. Sampai di rumah Ega, ia ada di depan rumah, sedang memanasi mobil hendak berangkat kerja. Ega, Bapak datang nak, kata Pak Harto setelah turun dari motor. Ega yang melihat kedatangan bapaknya merasa terkejut. Aduh, kacau, katanya sambil menepuk jidat. Ega, Bapak tinggal di sini ya. Bapak diusir sama Agus. Ruli nggak pulang. Seno juga nggak mau nampung Bapak. Bapak tinggal di sini ya, Ga. Bapak mohon, katanya. Aduh, Pak, gimana ya? Bapak kan tahu, rumahku kecil, nggak ada kamar buat Bapak di sini, jawab Ega dengan ekspresi acuh. Nggak apa-apa, Ga. Bapak tidur di ruang tamu juga nggak apa-apa kok. Yang penting Bapak punya tempat tinggal, ucap Pak Harto memohon. Aduh, nggak bisa dong, Pak. Kalau ada tamu gimana? Malu aku. Udahlah, Bapak kembali aja ke rumah Agus, kata Ega sambil mengibaskan tangannya. Gak bisa, Ega. Agus sudah mengusir Bapak. Dia anak gak tahu diri, ucap Pak Harto, masih menyalahkan Agus. Aduh, Pak. Aku juga gak bisa nerima Bapak di sini. Kalau enggak, gini aja. Bapak ngontrak aja deh. Bapak masih punya uang kan? Bapak ngontrak aja. Biar Bapak gak nyusahin kami, ucap Ega sangat tega. Pak Harto merasa dadanya seperti dihantam. Ia sesak. Tak menyangka anak yang sangat ia banggakan dan sayangi tega berkata seperti itu. Jadi, kamu merasa disusahkan sama Bapak? Baik, Bapak gak butuh anak-anak seperti kalian. Pak Harto menarik tasnya lagi, menjauhi rumah Ega. Padahal dia masih bingung, ia akan pergi kemana. Jangankan diberi tempat tinggal, dikasih uang 100 atau 200 ribu aja, enggak sama sekali.
Aku lapar. Uangku cuma 50.000. Sudahlah, aku beli makan dulu. Pak Harto akhirnya mampir ke sebuah warteg kecil. Ia memesan nasi putih dan juga telur dadar. Ia makan dengan tangan yang bergetar. Dari kemarin, ia hanya makan sedikit. Ia benar-benar kelaparan. Berapa, Bu? Tanya Pak Harto selesai makan. 10.000, Pak. Jawab si penjual warteg. Pak Harto membayar dan segera pergi. Karena kelelahan, Pak Harto duduk di emperan toko. Tiba-tiba ada yang menghampirinya. Pak, kenapa Bapak di sini? Emang Bapak nggak punya keluarga? Sepertinya Bapak habis diusir, tanya pria itu. Iya, saya emang diusir sama keponakan saya. Gak tahu diri banget dia. Selama ini dia udah ngurus saya. Tapi tiba-tiba saya diusir. Gara-gara saya nggak ngasih uang ke dia, kata Pak Harto. Ya, dalam benaknya ia masih menyalahkan Agus. Secara diam-diam, pria itu memvideokan Pak Harto. Wah, kasihan banget ya Bapak. Emang gimana ceritanya? Pak Harto menceritakan tentang uang ganti rugi tanahnya yang dipakai untuk pembangunan jalan tol. Tapi dia tidak menceritakan selama ini Agus sudah merawatnya dengan baik. Bahkan biaya pengobatannya juga ditanggung oleh Agus. Ia tidak menceritakan itu. Ia malah menceritakan bagaimana Agus mengusirnya dan mengatakan kalau Agus anak yang durhaka. Sementara cerita anak-anaknya yang tidak mau menerimanya tidak ia ceritakan di situ. Merasa iba, pria itu memberikan pertolongan pada Pak Harto. Ia diantarkan ke sebuah lembaga sosial. Di sana setidaknya Pak Harto mempunyai tempat tinggal. Dan video tentang Pak Harto yang bercerita diusir oleh Agus sudah viral di sosial media. Banyak orang yang menghujat Agus. Agus yang belum mengetahui itu, ia masih tetap santai. Ia merasa tidak bersalah, karena memang dia tidak salah. Sedangkan Nita, sepulang mengantarkan sekolah anaknya, ia segera mencari keberadaan suaminya. Mas, kamu udah lihat HP belum? Kata Nita dengan nada panik. Ada apa sih? Cobalah yang tenang kalau ngomong, kata Agus. Mas coba lihat. Kamu mas, nama kamu. Ini paman kan? Dia bilang kamu menelantarkan dia mas. Kamu disalahin sama orang, kata Nita dengan suara bergetar sambil memegang ponsel menunjukkan pada suaminya. Agus melihat komentar-komentar dan video itu. Ia syok. Kita harus klarifikasi. Aku gak mau nama baikku tercoreng. Aku segera mengumpulkan semua bukti kwitansi atas pengobatan Pak Harto dulu. Ia sengaja menyimpannya, bukan untuk hitung-hitungan, tapi untuk jaga-jaga jika terjadi hal semacam ini. Ia ikut berkomentar di video itu, sambil menampilkan bukti-bukti pembayaran, dan membuat sebuah video. Isinya, ia menerangkan bahwa bukan ia ingin meminta uang dari Pak Harto, melainkan ingin Pak Harto sedikit pengertian, karena uang tabungan sekolah anaknya sudah terpakai untuk biaya pengobatannya. Ia juga menceritakan dari awal hingga akhir. Sekarang, netizen mulai sadar. Komentar buruk mulai berbalik ke Pak Harto. Mereka juga bertanya, kemana anak Pak Harto? Kenapa tidak ada yang mau merawatnya? Di sanalah, kebusukan-kebusukan anak Pak Harto terbongkar sedikit demi sedikit. Ada salah satu netizen yang kebetulan tetangga dari Ega yang pagi itu melihat Ega mengusir bapaknya. Ia menceritakan, ikut berkomentar. Sekarang hujatan juga diterima oleh anak-anak Pak Harto. Mereka semua malu. Tapi berita itu sudah tersebar dan sulit untuk dihapuskan. Karir mereka juga terancam. Meskipun itu masalah pribadi, tapi nama baik karyawan sangatlah dijaga. Jika salah satu karyawan membuat ulah, maka perusahaan pasti akan kena batunya. Ega, Ruli, dan juga Seno mendapatkan surat peringatan hampir bersamaan. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka mereka bertiga harus siap untuk dipecat. Gimana ini mas? Aku gak mau dipecat. Kalau aku gak kerja, dari mana aku punya uang? Uang dari bapak kan gak seberapa. Mana istriku udah belanja banyak lagi, kata Ruli. Ia pusing karena uang pemberian bapaknya hampir 70% sudah digunakan istrinya untuk membeli barang-barang mewah.
Aku juga bingung. Kamu jangan mengeluh sama aku, kata Ega. Seno, kamu tampung aja lah bapak. Rumah kamu kan besar. Kamar di rumahmu kan juga banyak. Gak kayak di rumah kami, kata Ruli. Gak bisa, aku punya bayi. Aku gak mau bayiku ketularan. Bapak itu kan penyakitan, kata Seno. Seno, untuk sementara aja. Nanti kalau beritanya udah meredah, terserah deh, kamu mau bawa kemana sih bapak? Kata Ega sangat kejam. Aduh, ya sudahlah. Akhirnya mereka mengambil Pak Harto dari balai sosial. Pak Harto dipersilakan tinggal di rumah Seno. Awalnya mereka bersikap manis. Tapi setelah berita itu sedikit mereda, mereka bertiga mulai menunjukkan sifat aslinya. Pak, mulai besok Bapak pindah ke gudang belakang aja ya. Aku nggak tahan, Bapak itu suka batuk, kata Seno. Ya, selama tinggal di rumah Seno, ia tak pernah minum obat sama sekali. Pak Harto diperlakukan tidak baik. Bahkan, makanan yang diberikan juga sangat terbatas. Kadang cuma lauk kerupuk, kadang lauk sambal, bahkan kadang hanya nasi putih saja. Itu semua Lisa yang menyuruh. Kamu tega sama Bapak, Seno? Ingat, Seno, kalau sampai Bapak mati, Bapak tidak akan maafkan kamu, kata Pak Harto merasa sangat kecewa pada anaknya. Terserah Bapak lah. Kalau Bapak mau tinggal di sini, tinggal di gudang belakang, ucap Seno tegas. Akhirnya Pak Harto dipaksa untuk tinggal di gudang belakang. Gudang itu sangat kotor, dan Seno tidak mau membersihkannya. Pak Harto, ia memilih kabur diam-diam di malam hari. Semua baju-bajunya dia tinggal. Dengan tubuh yang lemah, ia mencari bantuan. Ia berjalan, menyusuri gelapnya malam. Tanpa sengaja, ia terjatuh. Kakinya tersandung sesuatu, membuat lututnya sangat sakit. Bahkan ia sampai sulit untuk berjalan. Ya ampun, kenapa aku sial sekali, katanya sambil memegangi lututnya yang terasa sangat sakit. Di saat yang bersamaan, keluarga Agus sedang pulang jalan-jalan. Menggunakan mobil sederhana mereka, mereka berhenti karena melihat seseorang nampak kesakitan. Mas, itu kan paman, kata Nita. Akhirnya Agus yang tak tega memilih berhenti. Paman, kenapa malam begini di sini? Bukannya paman ada di rumah Seno? Tanya Agus. Gus, maafin paman Gus. Paman gak mau tinggal di sana. Seno menyuruhku tinggal di gudang yang kotor dan pengap. Paman gak mau. Paman kabur, jawab Paman Harto. Nada bicaranya kali ini memelas. Tidak seperti dulu yang begitu angkuh. Agus, paman minta maaf. Paman tinggal di rumah kamu lagi ya. Kamu urus paman lagi, ucap Paman Harto. Maaf paman, gak bisa. Aku udah gak punya uang untuk ngurus paman. Silakan paman ke rumah anak-anak paman yang lain. Kalau Seno gak mau kan masih ada Ruli dan Ega. Paman kesana aja, kata Agus. Mereka juga gak mau menerima paman, Gus. Tolong, Gus. Aduh, Man, maaf, aku gak bisa. Kalau gitu, aku antar aja paman ke balai sosial ya. Kalau mau, aku antar sekarang. Kalau paman gak mau ya sudah, aku tinggal di sini. Akhirnya, Pak Harto pasrah. Ia diantarkan lagi ke balai sosial. Berita itu pun kembali meledak. Bukan Agus ingin kejam, tapi dia ingin memberi pelajaran kepada orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu bersyukur. Kini karir Agus semakin baik. Ia dikenal sebagai orang yang dermawan. Bukan kewajibannya mengurus paman. Apalagi pamannya itu masih punya anak-anak yang sehat dan cukup mampu. Sementara itu, karir ketiga anak Paman Harto hancur semua. Mereka dipecat hampir bersamaan karena berita itu kembali viral dan mereka tidak bisa menyelesaikannya. Kepercayaan perusahaan juga sudah hilang. Pak Harto meskipun hidupnya sederhana, tapi dia cukup nyaman di balai sosial daripada harus mengemis tempat tinggal kepada anak-anaknya. Ruli, Ega, dan juga Seno kesulitan mencari pekerjaan karena nama mereka sudah buruk di mata orang. Ya begitulah kehidupan. Kadang yang kita anggap baik belum tentu baik.
Yang kita tolong malah nggak tahu diri. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal seperti ini? Ya mungkin nggak sama sih kisahnya, tapi udah kita tolong, kita baik sama dia. Giliran dia senang, malah bukan kita yang diutamakan. Bukan mau minta balas budi sih, tapi mbok ya pengertian. Apalagi kasusnya seperti si Agus ya, dia udah pakai uang pendidikan anaknya untuk biaya pengobatan pamannya, yang bukan tanggung jawabnya. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan hikmahnya ya Bunda. Semoga terhibur dan jangan lupa komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda atas dukungannya sampai detik ini. Bye.